A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan falyatafaddal alaihi masykura. Jazakumullah khairan Kang Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat kita Allah izinkan kita semua kelak bisa satu surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu Murdaningsi di Bandar Tinggi sudah standby baca Quran, Bu. Soalnya kalau di layar saya Ibu pertama nih. Insya Allah nanti langsung baca ya surat 41 ayat 47. Tapi entar dulu, jangan sekarang. Bunda Elsa apa kabar? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bu Safera juga sehat ya. Ibu Umi Amrin di Kendal, Bu Zalia Abu Bakar di Tangsel, Ibu Diah Pusporini, Ibu Wita di PKU Pekanbaru, Ibu Nanik Tri di Gresik, Ibu Nita di Tangerang, Umu Adin yang baru beres masak. Ya. Bu Irma masak apa enggak, Bu? Wah. Oh enggak, Bu Irma mau beli aja. Nggak usah masak ya. Oke, Pak, Ibu Sulistiawati, Ibu Eti Helinali di Bandung, Ibu Uswatun Hasanah di warung ya Bu ya. Warungnya sudah buka, insya Allah berkah berlimpah, amin ya rabbal alamin ya. Terus Ibu Yayu Sulistiani, Ibu Umi Hadijah, Ibu Rika Putri Dewi, Ibu Rahayu T di Tangerang, Pandeglang, Ibu Uni Melwati di Sangrila, Tangsel, Ibu Sri Handayani di mana nih ya? Ujung Pandang kali ya. Ibu Iis Susmiati, Ibu Halimah Syair, Ibu Sudarti di Banyumas, Ibu Lilis Lismunah di Pandeglang. Mohon maaf ya Bu, nggak jadi saya ke Pandeglang. Insya Allah kita bisa ketemu segera. Ibu Ida Royani, kayaknya temennya Pak Benyamin ya. Ibu Farida Hakim, Ibu Denti, Ibu Maimunah Izhar, Ibu Eca di Pekalongan, Ibu Rina di Tangerang, Ibu Rina di Bandung, Ibu Yus di Tebing Tinggi. Bu Rina ini rajin ikut hataman Quran sama Ustadz Abu Robbani ya, Ibu ya. Saya juga dulu belajar tajwid sama salah satunya sama Ustadz Abu Rabbani. Makhorijul huruf ya. Belajar makhorijul huruf, tajwid dan lain-lain sama Ustadz Abu Rabbani juga. Saya pernah belajar sama beliau. Bapak Yusrizal, Ibu Teguh Indah yang lagi nyuci kayaknya Ibu ya. Lagi di dapur. Oh ya, siap, siap. Bapak Herianto, wah sudah siap ya Pak. Belum berangkat kantor Pak. Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Ops Idanida, Ibu Rizky di Pangkal Pinang, Bu Firta di Gresik, Pak Nonot sukses mulia Batam. Wah, berubah nih Pak. Sukses mulia ya Pak ya. Sukses mulia unlimited insya Allah. Ibu Mahfudoh Aceh, Ibu Irayanti di Kurrota Ayun, TKIT ya. Ibu F. Yamanti Bandung, Ibu Siti Sohaya, Ibu Pariyati di Kebumen, Bu Woro Suci Tangsel,
Garut nih, Bu Susi dari Garut, Ibu Emi Mulfahmi, Bu Yalinda Sofian, Ibu Leni Mila Surabaya sekarang bukan Pati lagi sekarang ya. Bu Marini di Kabupaten Tangerang, Pak Sujamantra, dan semuanya yang sudah hadir, sudah ada 236 orang hari ini. Masya Allah. Ibu Rika Tasik Malaya hadir, ya siap Bu, Masya Allah. Siapa lagi nih yang ada di sini ya? Oke. Sip, Bapak Ibu, kita akan mulai kajian kita hari ini. Surat Fusilat ayat 47 sampai 54 halaman 482. Kita mulai dengan Bunda Ibu Murdaningsih di Bandar Tinggi Medan. Silakan Bu, bacain surat 41 ayat 47. Silakan. Baik Ustaz. Surah Al-Fusilat ayat 47. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ati wa ma tahriju min syamaratin min mamiha wa ma tahmilu min unsya wa la tad'u illa bi ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu azanaka ma minna min syahidin, yang artinya kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Allah menyeru mereka, di manakah sekutuku itu? Mereka menjawab, kami menyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu. Shadaqallahul azim. Syukran Ustadz. Afwan Bu Murdaningsih, Barakallahu Fiik. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, dimulai dengan kata-kata kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Ilaihi yuradu ilmus sa'ah. Ya Bu, yang namanya hari kiamat Bu. Ya kalau ditanya kapan terjadi ya udah kita kembalikan ke Allah saja karena cuma Allah yang tahu kapan terjadi. Cuma Allah yang tahu kapan kiamat terjadi. Jadi kalaupun hari ini ada orang yang ngaku-ngaku, misalnya dulu Mama Loren ya. Ada yang bilang lagi dulu 2012, ada yang bilang lagi kemarin dari India ya tanggal berapa itu ya Bu ya. Terus dia bilang mundur 2 hari. Itu udah pasti semuanya bohong ya. Sebentar. Ya. Jadi yang namanya hari kiamat 100% semuanya ada di sisi Allah. Kalau ada orang ngaku-ngaku sudah mutlak pasti bohong. Ya Bu ya. Pasti bohong. Makanya Allah bilang kan ilaihi raddu ilmus sa'ah. Kalau ada urusan dengan informasi tentang kiamat, udah kembalikan aja ke Allah. Karena cuma Allah yang tahu. Yang harus tertanam di dalam hati kita apa coba? Nah, surat 22 ayat 7. Silakan Bunda Elsa di Kendal, mangga. 22 ayat 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa annallaha yab'asu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Barakallahu fiik Ustadz. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita nggak tahu kapan terjadinya, Allah sudah bilang wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Yang namanya waktu kiamat pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya.
Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan pada saat hari kiamat terjadi, yang namanya orang sudah mati pasti dibangkitkan kembali ya Bu. Pasti ini. Jadi kalaupun nggak tahu, biarin aja. Nggak penting tahu ya Bu, yang penting siap. Betul nggak? Ya kan? Nggak penting tahu, yang penting siap. Kenapa harus siap? Nah, ini yang penting Bu. Ada di surat 7 ayat 187. Boleh Bu Safera silakan. Surat 7 ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 187. Panjang, saya baca artinya aja Ustaz. Nah, Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Tentang kiamat kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Insyaallah. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Safera. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu kata Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Banyak manusia yang nanya kapan kiamat terjadi. Kul, disuruh sampaikan ya Bu. Kul innama ilmuha indallah. Sampaikan, kasih tahu kepada mereka bahwa yang namanya kiamat itu informasinya cuma ada di sisi Allah. Ya. Allah Allah lanjutkan lagi, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan waktunya kecuali Allah. Apa informasi besarnya? La ta'tikum illa baghtah. Ya Bu. Tidak akan datang kecuali mendadak. Nah, jadi kalau ada yang nginfoin katanya ada persiapan tanggal berapa, itu udah jelas bohong. Tapi informasi yang dibocorin sedikit kan cuma hari Jumat katanya ya gitu ya Bu. Hadisnya kan akan terjadi hari Jumat, tapi Jumat kapan nggak tahu, yang jelas mendadak. Itulah dia kenapa setiap hari Jumat kita disunahkan tuh Bu. Mandi ya Bu, mandi suci. Kalaupun tidak junub tetap aja disuruh mandi ya Bu ya, bersih-bersih supaya apa? Kalau tiba-tiba hari kiamat kita udah bersih gitu loh maksudnya. Ya Bu ya. Kita udah bersih, siap bertemu Allah. Tapi saya yakin kalau orang beriman harusnya nggak akan ketemu kiamat Ibu. Kecuali kiamat sugro, kiamat kematiannya sendiri. Ya. Karena orang beriman itu akan dimatikan sebelum terjadinya kiamat. Kenapa? Karena kiamat itu kengerian. Bahkan yang di langit pun ketakutan, Bu. Sakulat fis samawati wal ard. Kan begitu ayatnya. Huru hara tentang kematian ke kiamat itu mengerikan bagi yang di akhirat, bagi yang di langit ataupun yang di bumi. Sakulat fis samawati wal ard. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu tahu. Iya, banyak jamaah juga yang nanya sama saya. Kayaknya saya paling tahu aja ya, Bu ya. Saya juga nggak tahu kapan kiamat. Ya. Makanya disuruh jawab apa? Kul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya informasi tentang kiamat ada di sisi Tuhanku. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu ya, Bu. Ya. Jadi daripada nanya kapan kiamat, mendingan udah siap apa belum, kan itu aja. Daripada nanya kapan kiamat, lebih baik mempersiapkan diri. Bukan mempersiapkan kuburannya, tapi mempersiapkan amal solehnya. Hari ini orang bukan mempersiapkan amal soleh, malah siapin kuburannya ya Bu, beli dulu. Bu yang paling depan dah, yang 300 juta. Aduh, nggak ada duitnya, beli yang belakang aja 50 juta. Boleh cicil lagi ya, astagfirullahaladzim ya Bu. Ya, percaya saja kalau Allah takdirkan kita sudah meninggal dunia, insya Allah ahli waris kita Allah mampukan untuk nguburinnya. Tuh. Kalaupun hari ini nggak mau nyusahin, ya dikumpulin aja duitnya dulu ya Bu. Tapi bukan berarti salah ya Bu ya, bukan berarti salah
kalau nyiapin kuburan duluan, tidak sah. Ya, boleh saya nyiapin kuburan dulu ya, ada freeze sedikit. Nah, ini dia. Soalnya internetnya pindah ke bentar. Nah, sip. Jadi di rumah saya ini internetnya ada dua, Bu. Di internet atas sama internet bawah. Kalau internet atas ya sayanya ada di bawah, jadinya agak lemot kalau koneknya ke atas. Jadi harus kena konek ke bawah. Sekarang udah aman ya? Sudah kembali normal ya? Siap. Nah, ya, jadi Bapak Ibu yang namanya kiamat itu terjadinya mendadak. Daripada mikirin persiapan kiamat, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat itu sendiri. Sip, kata Allah, tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, tidak seorang perempuan pun yang mengandung yang melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuannya. Ini yang menarik. Pada hari ketika Allah menyeru mereka, di mana sekutu-sekutuku, ainama syurakaukum, ya kan? Kata Allah. Ya. Aina syurakai, ya. Wa yauma yunadihim aina syurakai. Ya, Bu. Jadi manusia itu yang dulu di dunia punya tandingan-tandingan, punya merasa punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Akan sampai satu masa kita semua dikumpulkan, lalu kita ditanya, Bu. Ya. Ada di surat 6 ayat 20. Boleh Ummu Amrin dikendal, silakan. Surat 6 ayat 20. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah 6 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Bentar, Bu. Orang Saya salah kasih ayat, Bu. oh, 22, salah. maaf. 22, bukan 20. Bonus ya, Bu. Bonus. Bonus Ustaz 22. ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami beriman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ibu Ummu Amrin. Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Dikendal. Barakallahu fiik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, akan sampai satu masa kita semua dikumpulin. Makanya Allah bilang wa yauma nahsyuruhum jami'an. Ada sampai satu ketika kami akan mengumpulkan mereka semua. Summa naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami bertanya kepada mereka-mereka yang sudah pernah punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Musyrik ya kan. Sekarang ditanya aina syurakaukum, mana sekarang tandingan-tandingan itu? Ya, Bu. Itu nanti kita ditanya tuh di hadapan Allah. Kalau yang selama ini merasa punya Tuhan lain berupa harta, jabatan, ditanya nanti mana jabatanmu, mana duitmu, mana backingmu, ya Bu. Aina syurakaukumul ladzi kuntum tazumun, mana saingan-sainganku yang dulu kamu banggain, atau nggak ada semua. Tapi yang menarik coba, yang menarik justru orang-orang yang dulunya di dunia itu punya Tuhan-Tuhan lain di hadapan Allah, justru di hadapan Allah pada saat ditanya kayak gitu, dia jujur ngaku apa tetap bohong kira-kira? Jujur. Jujur ngaku apa tetap bohong? Ayo. Jujur. Jujur. Nah, kita baca ayat 23-nya. Coba Bu Ummu Amrin satu lagi coba. Ayat 23-nya. Dinyalain dulu, Bu. Mic-nya mati. Oh iya. Sumalam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin
Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Oh, berarti mereka berkata bohong. Nah, lihat Bu ya. Apa Iya. kata Allah? Ini infonya ya Bu ya. Summalam takun fitnatuhum illa angqolu. Kemudian tidak ada lagi jawaban mereka kecuali mereka berkata, Wallahi demi Allah, ya Rabbina ma kunna musyrikin, kami nggak musyrik. Padahal coba Bu, bayangkan Bu, di depan Allah aja masih berani bohong. Ngeri nggak Bu kira-kira Bu? Ya, ini loh yang harusnya dibersihin sama kita di hadapan di dunia ya Bu. Bisa ya orang di hadapan Allah bohong ya bisa. Makanya kalau hari ini orang udah ketahuan maling masih bohong ya Bu ya, udah ada CCTV-nya masih bohong. Iya sebetulnya jadi kayak ya di hadapan Allah aja bohong nanti Bu ya, gitu nggak? Ya, makanya nggak aneh kalau orang-orang itu bohong ya Bu. Makanya saya kalau mendapati cerita orang yang udah ketangkep CCTV masih ngeles, ya Bu, anggota dewan ketangkep KPK masih aja ngeles gitu ya Bu ya. Itu saya senyum-senyum aja. Kenapa? Karena dengan izin Allah ada ayat yang sudah Allah izinkan baca bahwa apa? Bahwa manusia nanti di hadapan Allah aja masih bohong tuh. Summalam takun fitnatuhum illa angqolu wallahi rabbina. Sumpah lagi Bu. Wallahi demi Allah, coba ngeri kan? Ngeri kali Bu, subhanallah ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang punya syarikat, punya suraka, punya Tuhan-Tuhan lain ya Bu ya. Jadi iman kita kepada Allah mutlak, mau punya duit nggak punya duit, iman kita hanya kepada Allah, nggak punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah, ya Bu. Ya, makanya kata Allah mereka menjawab kami baru begitu udah terpojok, akhirnya baru mereka menjawab. Setelah ditanya sama Allah, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu. Itu udah akhirnya ke pojok, ngaku juga ya Bu. Tapi awalnya kan ngeles dulu. Jadi manusia emang suka ngeles ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang termasuk hal-hal yang seperti ini. Iman kita kokoh, punya duit nggak punya duit, tetap imannya kepada Allah. Tuhannya hanya Allah ya Bu, la ilaha illallah. Ya. Jadi iman kita tidak tergantung keadaan. Ya nggak? Iman kita kokoh hanya kepada Allah, tauhid kita kokoh hanya kepada Allah, enggak tergantung keadaan. Sip, kita teruskan. Ayat 48. Bu Zalia lagi nganterin ke ojek, udah bisa apa belum? Kalau belum bisa, saya geser dulu ke Budiah Puspor ini ya. Surat 41 ayat 48. Silakan. Habis ini Bu Zalia insya Allah ya. Mangga Bu Diah Puspor ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis. Artinya, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka. Allahumma arhamna bil Quran. Quran Ustaz, saya selalu Ustaz. Terima kasih Bu Diah Puspor ini di Tegal ya. Siap, barakallahu fiik. Kata Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Bu. Makanya kalau sudah di hadapan Allah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Semua sudah hilang gitu ya. Jangankan di hadapan Allah, Bu. Kita pas kena bencana, ya. Contoh-contoh ya, Bu. Ibu kalau di tengah laut, lalu ada badai besar. Kita disuruh siap-siap pakai pelampung. Ibu mikirin koper Ibu nggak? Enggak. Tidak. Ibu mikirin ATM Ibu nggak? Enggak. Otomatis semua yang kita bangga-banggain itu otomatis lupa semua. Betul nggak, Bu? Kalau lagi naik pesawat tiba-tiba turbulens ya Bu ya. Lalu pesawatnya ngut gitu ya. Belum terjadi kecelakaan, baru terjadi peristiwa yang mengerikan. Itu udah lupa semua, betul nggak Bu? Otomatis orang yang bahkan ateis saja biasanya suka ngomong apa? Oh my God, gitu ya Bu ya. Padahal ateis, nggak percaya Tuhan. Tuh. Itu kan pernah terekam dalam sebuah video kan ya. Pesawat lagi turbulens, tiba-tiba orang ateis, oh my God. Ini jangankan kiamat lalu ketemu Allah, Bu. Orang pada saat susah, imannya keluar, Bu.
Betul nggak? Orang saat kepepet, imannya muncul. Bahkan yang ateis aja tiba-tiba ngomong, oh my God. Nah, apakah kita seperti ini? Baru beriman kalau susah doang? Ya nggak? Nggak boleh ya, Bu ya. Kita harus tetap beriman apapun kondisi kita. Kita tetap punya tauhid apapun kondisi kita. Jangan iman kita tergantung kondisi. Mana buktinya? Boleh Bu Zalia Abu Bakar. Bacain surat 6 ayat 40, 41. Dua ayat. Bu Zalia bisa? Nah, surat 6, 40, 41. 41 bentar ya, Iya. Ustaz. Oke. 6:44. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40 dan 41. Artinya aja ya, Ustaz. Enggak. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? 41-nya tidak. Hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairah Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah Ustaz bersama Amin. keluarga. Terima kasih banyak Bu Zalia. Doa yang sama buat Ibu dan keluarga Ibu. Ya. Bapak Ibu kata Allah, Qul aro'aitakum. Apakah sampaikan kepada mereka-mereka ya. Kalau azab datang. Au atatkumus sa'atu, atau datang sa'ah. Kiamat itu disebutnya dengan sa'ah ya Bu ya. Sudah datang waktunya gitu loh tuh. Kalau kita sering bilang apa? Udah saatnya gitu ya Bu ya. Kalau udah saatnya kaya, kaya Bu. Kalau udah saatnya miskin, ya miskin lagi. Udah saatnya sehat, sembuh nanti. Kalau udah saatnya sakit, ya sakit lagi. Ustadz kapan utangnya selesai? Ya kalau saatnya udah datang, utangnya beres Bu. Sekarang sabar aja. Makanya kiamat itu diartikan dengan pakai bahasanya sa'ah ya Bu, waktu. Allah tantang nih, kul aro'aitukum atakum azabuhu awatatkum sa'atu agoirallahi tad'un. Kalau waktunya udah datang, apakah kamu masih menyembah selain Allah? Ya, dijawab langsung sama Allah di ayat 41-nya. Bal iyyahu tad'un, ya kan? Kamu hanya menyembah dia saja. Pada saat kejadian pada saat masalah datang, waktunya udah datang, semua manusia itu ingatnya Allah doang, Bu. Bener ada. Akan ingat Allah. Yang ateis saja teriak, oh my God, Bu. Ingat nggak dulu waktu pemilu orang-orang bilang kalau pemilu dalam politik jangan bawa-bawa agama gitu ya Bu ya. Ingat nggak? Tuh. Tapi abis pemilu, Bu, tiba-tiba Indonesia lawan Filipina kalau nggak salah. Tiba-tiba Indonesia dapat kena penalti, Bu. Apa kata komentatornya? Mari kita berdoa kepada Tuhan ya. Semoga Allah menangkan apa, Allah bantu kita. Coba. Giliran udah kepepet aja Allah Bu ya. Giliran nggak kepepet, wah jangan bawa-bawa agama dong. Nah, begitu tuh bahasanya manusia tuh. Nah, sekarang iman kita ada di mana? Apakah iman kita ada yang kayak begitu? Kalau susah doang baru ingat Allah. Kalau susah doang baru ingat Allah, berarti sama aja kayak ke dokter ya Bu. Saya yakin kalau nggak sakit nggak pada ke dokter kan? Ya, nggak? Ya. Nah, jadi jangan samain datang ke Allah sama seperti datang ke dokter ya Bapak Ibu ya. Jangan dulu dibikin susah baru tauhid gitu loh. Kebanyakan kita kan hari ini susah dulu baru tauhid gitu ya Bu ya. Hilang semua tuh yang disembah-sembah, hilang semua. Oke? Ya, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Sip. Ayat 49. Boleh Ibu Wita di PKU, silakan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surah Fusilat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'ail khair
wa immassahu syarru faya'usum qanuta. Artinya, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Dan afwan Bu, barakallahu fiik, terima kasih banyak. Bapak Ibu, ini sifat manusiawi ya. Manusia itu nggak jemu berdoa Bu, semua berdoa. Minta kebaikan, minta kaya, minta sehat, minta lunas utang, minta rumah bagus ya Bu. Minta jalan-jalan, minta umroh, minta haji, semua doa tuh. Tapi jika ditimpa malapetaka, mayoritas kebanyakan manusia berputus asa dan hilang harapan. Aduh, nggak ada lagi dah, aduh, udah nggak bisa lagi dah, tuh gimana ya? Begitu dicabut pekerjaannya, aduh, bayar rumah dari mana, bayar sekolah dari mana, begitu nggak Bu kira-kira? Itu sifat manusiawi ya Bu. Inilah yang saya bilang tadi, Ibu, kita semua manusia biasa apa manusia istimewa? Kalau manusia biasa ya begini Bu. Kalau manusia istimewa begitu kena malapetaka, bilang apa Bu? Alhamdulillah, nggak apa-apa, malapetaka juga kebaikan buat kita. Istimewa nggak tuh Bu di hadapan Allah Bu? Istimewa Bu. Kita mau jadi orang istimewa, makanya saya paksa Ibu terus ya, pelan-pelan dalam tanda kutip, dipaksa tanpa sadar ya, untuk terus mengucapkan Alhamdulillah, kebaikan. Karena saya nggak kepengen kita semua kayak manusia biasa, manusiawi. Makanya saya sering bilang, jangan bilang manusiawi lah, wajar lah, jangan Bu. Ya. Kenapa? Karena kita mau jadi manusia istimewa. Manusia-manusia umum memang begini sikapnya. Ya. Coba Bu Nani, kita lihat lagi ciri khas manusia secara umum. Surat 9, surat 11, ayat 9 dan 10. Dua ayat ya Bu ya. Surat Ibu Nani di Gresik silakan. Surat 11 ayat 9 dan 10. Syukran Ustaz, sebentar. Surat 11 ayat 9 sama 10. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Walain adaknal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Walain adaknahu na'ma'a ba'da darra'a massathu layakulanna dhahabas sayyi'atu ani innahu lafariqun fakhur. Yang artinya, dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ayat 10. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Allahumma arhamna bil Quran. Quran Ustaz, sehat Afwan Bu, selalu. amin ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak. Bapak Ibu, ini ciri khas manusia biasa ya Bu ya, manusiawi ya. Dan saya nggak berharap Ibu semua jadi manusiawi ya, ini manusia istimewa. Ya betul, butuh proses Bu, betul. Makanya kita mengaji terus, kita baca terus ayatnya. Apa ciri khas manusia? Manusia itu kalau dikasih nikmat seneng, tapi kalau dicabut nikmatnya putus asa dan tidak terima kasih. Coba aja deh Bu, coba ya, misalnya ada saudara atau temen yang bolak-balik ditolong sama Ibu gitu ya. Bu Nani pinjam duit ditolongin, Bu Nani pinjam duit lagi ditolongin. Tiba-tiba Bu Nani bilang, mohon maaf ya, mulai hari ini nggak saya tolongin lagi. Pelit banget sih Bu, orang susah nggak mau ditolongin. Lupa dia sama dulu-dulu udah pernah ditolongin. Begitu nggak Bu? Itulah manusia Bu. Kita kayak gitu apa enggak? Kita itu harus tahu ya Bu, bahwa pertolongan itu atas izin Allah. Mungkin sekali Bu Nani bisa nolong. Kedua kali Allah izinkan nolong. Ketiga kali masih Allah izinkan nolong. Keempat kali kalau Allah izinkan nggak bisa nolong, mau ngomong apa? Betul lah. Iya Bu ya.
Jangan sampai kita lupa untuk berterima kasih. Imannya jangan sampai berubah-ubah karena keadaan, Bu. Waktu ditolong langsung bilang terima kasih ya Bu Nani, atas izin Allah Bu Nani bisa nolongin saya. Begitu nggak bisa ditolongin, coba. Bu Nani pelit banget sih ya, nggak inget Bu, saya susah Bu, tega bener Bu, coba. Ustadz aja digituin loh Bu. Ustadz Indra pelit banget, Ustadz kan tahu ayatnya, masa nggak mau nolongin saya? Coba. Saya pernah loh digituin, Bu. Saya langsung mikir, astagfirullahaladzim ya Allah, berarti memang Ustadz harus kaya ya, supaya Allah izinkan kayak Nabi Muhammad SAW, apapun tolong, 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 tolong lah. Tuh. Biar orang jangan prasangka buruk. Kalau saya mikirnya apa? Biar dia jangan prasangka buruk. Tuh. Ya, Bu. Tapi ya tetap aja saya mampu menolong tuh atas izin Allah. Ya, Bu. Saya pengennya nolong, tapi kalau Allah nggak ngizinin mau ngomong apa? Tuh. Dan yang menarik tuh ayat 10-nya ya, Bu ya. Kalau manusia sudah dikasih kenikmatan setelah dapat musibah, dia langsung bilang apa? Zahabas sayyiati anni, masalah saya udah beres. Urusan saya udah selesai. Utang saya udah lunas. Oh, bangga banget tuh Bu ya. Hati-hati Bu ya. Biasanya suka lalai itu jadinya. Hati-hati takut lalai. Jangan bilang udah beres masalah saya. Bilangnya apa? Allah izinkan masalah sudah, Allah izinkan masalahnya selesai. Jangan bilang masalah saya udah beres. Kenapa, Bu? Karena Allah mampu mengembalikan kita ke masalah yang sama, bahkan lebih dalam. Betul nggak? Coba Bu Unita, surat 17 ayat 67, Bu. Mudah-mudahan ayatnya benar ya. 17:67. Saya terlintas aja barusan. Coba. Surat 17 ayat 67. Ya, 67. Surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura, yang artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia, tetapi ketika dia menyelamatkanmu tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Oke. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur. Siap. Bu, Allah tambahin satu lagi, Bu. Ayat 6, Bu, tambahin ayat 69-nya, Bu. Ayat 69. Ya, ini yang mau saya ini. Nah, A'udzu sebentar. billahi minasyaitonir Ah, ya, benar ini. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaikum qasifam minarihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Yang artinya, ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi kesesaan kami. Allahumma arhamna bil Quran. Syukron Ustaz, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Terima kasih Bu Nita di Tangerang. Ya, Bapak Ibu ya. Manusia kalau udah beres masalahnya jangan bangga-bangga amat. Dan lu mengatakan masalah saya udah beres. Masalah saya udah selesai. Apa kata Allah? Allah mampu mengembalikan kamu kepada masalah yang sama, tuh Bu. Ya, Bu. Dan banyak kan orang yang begitu beres selalu jumawa, lupa. Akhirnya ya Ustadz, punya utang lagi Ustadz, capek tuh. Saya sering banget Bu dapat keluhan kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ya, hati-hati. Boleh bahagia boleh, tapi ingat ya, ingat bahagianya bawa nama Allah ya. Semua atas izin Allah. Apalagi kalau sudah sukses, bukan cuma utangnya beres, tapi punya usaha, bahagia, punya duit, punya bisnis. Jangan bilang, wah saya emang nggak bakalan susah lagi ya sekarang dah. Coba, duit saya banyak, usaha saya jalan. Jangan ngomong gitu ya, Bi. Kenapa? Karena itu godaan setan. Ada di surat 8 ayat 48. Boleh, Bu. Bu Ummu Adin dan Quinsa. Surat 8 ayat 48. Surat berapa? Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la qaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fa'atani Fi'atani. falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibaihi wa qala inni bariya'um minkum Bukan baria. bari minkum inni aroma la tarawna inni akhafullah wallahu sadidul iqab. Artinya, ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku melihat apa para malaikat yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras hukumannya. Allah Al-Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Saya selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ummu Adin dan Kuensa. Bapak Ibu lihat, apa kata setan? Ya, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Setan bilang kamu sekarang nggak ada yang bisa ngalahin, Ibu. Kamu sekarang nggak ada yang nggak bisnismu nggak bakalan rugi, pasti untung, gitu ya Bu. Ya kan? Jangan ya. Jangan pernah bilang, aduh saya emang nggak bakalan susah lagi dah, itu usaha saya udah jalan, Bu. Allah kalau mau bikin bangkrut, total habis, Bu. Ya, gampang aja tuh bagi Allah tuh. Dicabut selesai semua. Jadi Bapak Ibu, kalaupun hari ini masalahnya sudah selesai, senang silahkan. Tapi senangnya bersyukur dengan cara yang syar'i ya. Dengan cara yang benar. Jangan sombong. Kenapa? Karena Allah mampu mengembalikan kita ke masalah yang sama. Dan Allah bisa menghancurkan apapun yang kita punya dengan mudahnya. Nih Bu, saya ngisi kajian 367. Bisa Allah bikin saya nggak ngisi kajian besok. Gampang aja bagi Allah. Ya Bu. Waktu itu 3 minggu saya nggak ngisi kajian. Allah cuma bikin pecah aja pembuluh darah. Padahal pecahnya cuma 2 mili, Bu. Kalau kata dokter cuma setetes. Selesai itu Bu, nggak ngisi kajian, nggak bisa ngapa-ngapain, geletak aja di tempat tidur, Bu. Makan nggak bisa, jangankan makan, buang air besar aja nggak bisa. Tuh, bayangkan, inilah lemahnya manusia ya Bu ya. Jadi jangan pernah merasa punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Allah punya kuasa mengembalikan kita ke masalah yang sama. Yang hari ini kontrakannya udah lunas. Senang silakan. Bilang Alhamdulillah ya Allah engkau lunaskan kontrakan saya. Kenapa? Karena tahun depan Allah bisa kembalikan ke masalah yang sama enggak? Bisa. Ya. Yang hari ini udah sembuh stroke, jangan senang-senang banget ya. Bersyukur saja Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah bisa bikin stroke lagi kan. Makanya rendah hati Bapak Ibu ya, rendah hati. Jangan ngerasa zahabas sayyiati ani, masalah saya udah beres. Ya kan? Oke. Ya, semua punya masalah, semua punya urusan, ingat dan Allah apapun yang masalah yang udah selesai, Allah punya kuasa untuk mengembalikan kepada masalah yang sama. Sip. Kita terusin sekarang ke ayat 50. Ibu Irma, silakan surat 41 ayat 50. Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 41 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain azaqnahu rahmatan minna min bani darro masa aku ada mata nggak tahu baru
sesungguhnya, dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri manusia biasa lagi ya Bu ya. Apa ciri-cirinya? Kalau dikasih kenikmatan, dia berkata, ini hak saya. Ini hasil perjuangan saya. Bu, rumahnya gede banget. Iya, ini kerja keras saya, Ustaz. Banting tulang saya ini, Ustaz. Emang Ibu kerjanya apa banting tulang? Tukang jagal aja nggak pernah banting-banting tulang. Ya kan? Coba. Banyak orang begitu, Masya Allah Pak, luar biasa rumahnya gede banget. Iya Ustadz, ini banting tulang Ustadz, hasil jerih payah saya, keringat dan darah Ustadz. Lebay Bu ya, lebay banget gitu loh. Pengen apa sih Bu? Ngaku-ngaku begitu, pengen dipuji. Mohon maaf ya, sekeras apapun Bapak Ibu berjuang pengen punya rumah, pengen punya mobil. Kalau mati dibawa nggak? Enggak. Ya Bu, saya punya kisah temen yang luar biasa bikin saya tuh melek banget lah. Kalau bahasanya Kang Nuga tadi waktu mempromosikan kelas intensif Sabtu Ahad besok ya, ayat itu bergetar. Saya bergetar bukan karena pertama kali bergetar bukan ayat Qur'annya Bu yang bikin saya bergetar, tapi kisah bagaimana teman saya seorang laki-laki ngejar-ngejar pacarnya Bu, dari SMA dikejar pacaran, kuliah pacaran, begitu dilamar ditolak sama orang tuanya, dendam dia. Kenapa? Karena perempuannya anak orang kaya, kuliah kedokteran. Dia cuma supir pribadi, tapi supir bos besi. Supir pribadi, ditolak sama bapaknya, kamu siapa? Nggak punya apa-apa. Oh, dia kerja keras, Bu. Qadarullahnya saking kerja kerasnya nurut jadi supir pribadi tuh. Kayak Mas Nuga kan lagi nyupir. Nggak usah ngebut-ngebut ya, santai aja. Amanilah Mas Nuga. Ya. Ternyata saking seriusnya dia kerja, Bapak Ibu ya. Tuh bos besinya langsung bilang begini, ngomong berdua sama istrinya, mah kita kan nggak punya anak. Kita lihat ini supir kita kok tekun banget. Sholatnya juga rajin apa segala macam, tekun banget. Udahlah kita angkat jadi anak ya. Bu langsung jadi angkat anak, langsung jadi bos besi kan. Tuh, Bu. Begitu udah punya Mercy jadi bos besi, dilamar tuh si perempuannya, diterima sama bapaknya. Alhamdulillah menikahlah mereka Bu. Tapi apa yang terjadi Bu? Nikahnya cuma 6 bulan kalau nggak salah ya. Nggak nyampe malah 6 bulan. Kenapa? Karena si laki-lakinya meninggal dunia. Perempuan yang dikejar-kejar dari SMA cuma dia nikmati 6 bulan. Ya Bu, Allah pisahkan lewat maut. Pada saat dipisahkan lewat maut, si suaminya udah jadi anak bos besi ya Bu, anak angkat, ngurusin bisnis. Akhirnya siapa yang ngurusin? Istrinya. Sehingga istrinya butuh karyawan yang disuruh jadi pemimpin di toko besi tadi. Dipanggillah teman SMA-nya yang lain Bu. Ya Bu, supaya halal akhirnya mereka menikah setelah masa idah selesai. Sampai sekarang mereka masih hidup, coba bayangkan. Yang berjuang mati-matian menikmati 6 bulan, yang kagak ngejar-ngejar sampai sekarang nikmatin, coba. Gimana rasanya Bu, tuh dunia tuh begitu Bu. Bete nggak kira-kira? Ya kan? Kesel banget ya kayak kita ngeliat ya. Yang berjuang mati-matian menikmatinya cuma 6 bulan. Yang kagak berjuang sama sekali sampai hari ini menikmati, coba istrinya sampai hari ini masih jadi istrinya yang kedua ya, jadi istri si laki-laki yang baru datang belakangan. Bisnisnya yang dia kerja keras sampai diangkat jadi anak angkat lalu besar usahanya sekarang dinikmati sama orang lain. Rumahnya yang dia bangun, coba bagaimana rasanya Bu? Makanya sudahlah, kalau urusan dunia mah santai aja lah Bu, sehebat apapun kita ya, tetap aja nggak usah bilang ini hak saya. Apalagi dengan ngomong nih ya, aku tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi. Ya, bahasa sekarang saya nggak yakin bakal miskin lagi sekarang. Makan begitu ya. Contoh ayat yang tadi yang sebelumnya udah dibaca, yang sama Bunita. Allah mampu mengembalikan kita ke azab yang sama, ke masalah yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya sesuatu jangan bilang ini hak saya. Bagi-bagi aja, sedekah aja. Ya. Kemarin alhamdulillah saya dari subuh sampai zuhur sampai menjelang asar sampai jam 2 ada 5 kajian. Offline, online, offline, online ya Bu. Akhirnya saya manggil temen, yuk temenin yuk, mau dia.
sekaligus nyupirin. Jadi ngantuk-ngantuk saya bisa tidur, dia nyupirin, Bu. Ya, selesai sore Allah izinkan saya bisa memberi sesuatu. Bilang banyak amat, enggak lah, ini duit Allah bukan duit saya. Gitu ya, Bu ya. Apa jawaban saya? Bagi-bagi aja lah, udah dapat ya bagi lagi. Kan makanya terima kasih kan, Bu. Kalau sudah terima ya kasih, jangan dikepel sendiri aja. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Sip. Kita terusin ke ayat 51, surat 41 ayat 51. Ibu Lilik, Ibu Nur Hayati, maaf. Ibu Nur Hayati belum ya? Silakan Bu Nur Hayati. Surat 41 ayat 51. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fazu du'ain arid. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling, tidak mensyukuri nikmatnya, dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun apabila kesusahan menimpanya, dia akan banyak berdoa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati. Bapak Ibu, ini ada komentar menarik ya, Bu Nur Laili. Lah si sopir sudah sungguh-sungguh, siapa tahu juga kalau mau mati dalam waktu dekat. Kan tadi udah saya bilang dari awal. Yang namanya kiamat mati la ta'tikum illa baghtah. Memang datangnya mendadak. Kenapa harus kaget kan? Aneh kalau muncul komentar begini, bener enggak? Memang mati mau mendadak. Betul dia nggak tahu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa segitunya lah dunia, Bu. Makanya nggak usah kenceng-kenceng banget memuji dunia. Kenapa? Yang sungguh-sungguh menikmatinya cuma sebentar, yang kerja yang nggak sungguh-sungguh malah menikmatinya paling lama gitu lah. Itulah dunia. Itu poin utamanya. Bukan soal matinya. Kalau mati mah dari awal kan udah saya bahas tuh dari awal memang eh, pasti mendadak ya, nggak ada yang tahu. Jadi apa yang harus dipikir, harus yang tertanam di dalam hati bahwa dunia itu memang begitu, namanya main-main ya Bu ya, bercanda-bercanda aja. Makanya saya juga nggak serius-serius amat sama dunia Bu. Ya punya duit alhamdulillah, nggak punya duit ya kerja biasa aja, namanya main-main kok, ya kan. Udah dapat duit apa bagi-bagi, makanya bagi ke istri, bagi ke anak, bagi ke orang lain, sedekah, ya santai aja. Tuh. Ada yang mau sedekah, keluarin lagi kirisnya, silahkan admin, ya bagi-bagi aja. Tuh. Itu cara main hidupnya ya. Nah, jangan sampai kayak manusia biasa lagi nih surat 41 ayat 51. Kalau dikasih nikmat dia seneng, sombong. Tapi kalau dikasih azab, malapetaka, doanya lama sampai nangis ya. Tuh. Artinya ini adalah sifat manusia biasa. Seharusnya apa? Seharusnya kita mau susah mau senang doanya tetap lama ya Bu ya. Doanya tetap panjang, ibadahnya tetap khusyuk. Jangan ini ibadahnya khusyuk kalau susah doang. Kalau senang ibadahnya nggak khusyuk. Tuh. Makanya lihat, kalau manusia dikasih ujian, dikasih masalah banyak berdoa. Kalau dikasih kenikmatan dia sombong. Sekarang mana yang disukai sama Allah? Manusia sombong apa manusia yang banyak berdoa? Ya, jelas ya, banyak berdoa ya. Berarti supaya manusia banyak berdoa akhirnya diapain? Dibikin susah terus, Bu. Makanya kita harus nunjukin ke Allah, ya Allah, saya mau susah mau senang doa saya panjang. Ya Allah, saya mau susah mau senang ibadah saya khusyuk, ibadah saya banyak, ibadah saya konsisten gitu ya Bu ya. Supaya apa? Oh ini mah orang mau susah mau senang ibadahnya luar biasa. Sehingga nggak identik dengan susah hidup kita, betul nggak? Ya Bu ya. Itu aja selesai. Ya semua adalah ujian, semua titipan, betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau harta, mau suami, mau mobil, mau rumah, sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan bangga-bangga banget sama dunia. Masalah udah beres langsung bilang beres masalah saya.
Udah punya rumah, ini hasil jerih payah saya. Jangan begitu, biasa aja. Kenapa? Karena bisa Allah hilangkan kapanpun itu. Ya Bu ya. Ya, seneng aja terus ya Bu. Makanya seneng aja terus. Makanya saya kalau ditanya apa kabar Ustadz, luar biasa. Kan nggak tahu kalau saya lagi nggak punya duit ya, belum bayaran sekolah, nggak tahu kan. Pokoknya luar biasa. Ya kan Allah izinkan luar biasa gitu. Jadi nggak ada bedanya mau punya duit nggak punya duit luar biasa. Sehat sakit luar biasa. Padahal nggak ada yang tahu kalau jempol kanan di kaki itu lagi sakit banget, bukan kukunya ya Bu ya. Jadi sendi saya itu memang ada sedikit asam urat yang sedang dikontrol juga. Kalau lagi sakit tuh sakit berasa tuh. Tuh, ya. Kemarin kaki dengkul kiri ternyata tiba-tiba kepelitek tuh, plek gitu ya, tanpa sadar karena berjalannya tidak konsentrasi, kepelitek sakit sehingga pada saat ruku dan sujud sulit ya Bu ya. Pada saat sujud terutama sujud dan duduk tahiyat. Tapi kan nggak ada yang tahu kan, kalau ditanya apa kabar Ustaz, luar biasa, itu aja terus ya Bu ya. Ya nggak? Jadi saya berjuang menunjukkan kepada Allah susah senang sama aja, jangan beda. Ini mah senang, sombong, susah, berdoanya panjang, harusnya sama Bu. Senang, susah, doanya sama-sama panjang. Senang, susah, sedekahnya sama-sama juga. Ya, gitu ya. Sip, berikutnya ayat 52. Ibu Lilik di LPK Al-Firdaus Surabaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan lama tidak ikut kajian nih. Qadarullah harus alhamdulillah bisa mendampingi Bapak dalam kondisi di rumah sakit. Alhamdulillah la kulli hal. Syafahullah syifaan azilan. La Amin, yughadiru amin, ba'dahu amin, saqama. amin. Ya. Ya, mohon doanya Ustaz, bulan Amin. depan harus operasi. Semoga Allah izinkan, Allah mudahkan, Allah ridhoi, sembuh seperti sedia kala. Amin. Amin, 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 Dan amin. kesulitannya menjadi wasilah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi penggugur Amin. dosa bagi semua Amin. yang hari ini merasakannya ya. Orang tua yang sakitnya, yang nungguinnya, semua jadi penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Siap, Mbak. 52 nggih. Ya, 52 betul. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi tsumma kafartum bihi man adalla mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Artinya, katakanlah bagaimana pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah. Kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu Bu, berkah. barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Ini ada Teh Sri yang menginfokan. Ustadz coba konsumsi 2 kali 2 kapsul per hari, pagi sama sebelum tidur. Gamat juga minyak zaitun. Insya Allah. Terima kasih informasinya. Ya, gamat sama minyak zaitun kapsul. Habis ini cari ya. Insya Allah saya cari di Shopee. Nah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Lilik. Ya, kata Allah, katakanlah bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu beneran datang dari Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Manusia itu kan umumnya suka punya backup plan gitu ya Bu ya. Plan B. Ya Bu. Sekarang anggaplah ada orang yang mengingkari ayat-ayat Quran. Mereka nggak percaya sama Quran. Salah satu cara kita mengingatkan Allah kan kita suruh mikir, Mas, ente kan nggak percaya nih Quran, nggak percaya bahwa nanti akan ada kiamat, nggak percaya nanti ketemu Allah, nggak percaya ada surga dan neraka. Itu versi ente sekarang. Tapi ente punya nggak rencana atau pemikiran lain? Kalau ternyata beneran ada, ente mau ngapain? Betul nggak Bu? Ya kan? Ini kan yang harus kita pikirin ya Bu ya. Kalau hari ini banyak orang yang berpikir, wah kayaknya nggak bakalan lah, masa sih ada kiamat ya. Coba berpikir dua sisi. Kalau nggak ada kiamat, misalnya saya hari ini berpikir akan ada kiamat, ada surga dan neraka. Ya Bu, makanya saya berjuang jadi hamba yang baik, taat sama Quran, nurutin Quran, nggak mau mengeluh, mau bersyukur terus. Tapi saya berpikir sekarang, kalau ternyata nggak ada surga neraka, kira-kira apa Bu? Ya Bu, kira-kira apa?
Ya saya yakin sekali Bu, kalaupun surga neraka nggak ada, saya tidak sesusah jika beneran ada surga dan neraka. Betul nggak? Bener nggak? Itulah yang harus mereka pikirin kan. Misalnya ada orang ateis, Mas, ente kan nggak percaya surga neraka nih Mas, sehingga bebas mau-maunya narkoba, jinah, dan lain-lain gitu ya. Semaunya hidup di dunia. Itu versinya mereka. Coba mereka suruh berpikir, bagaimana pendapat Mas kalau ternyata beneran ada surga dan neraka? Kira-kira mereka akan mikir apa? Atau orang yang hari ini berpikir, Ustadz lah kalau nggak pakai riba dari mana punya duitnya Ustadz, ya kan? Dari mana punya barang kalau nggak riba Ustadz? Oke lah. Hari ini kan nggak percaya tuh riba dilarang sama Allah. Kalau tiba-tiba nanti pas mati beneran ada riba bagaimana? Ayo. Ternyata cara kita beli rumah salah riba terus gimana di hadapan Allah? Coba. Pernah mikir sampai situ enggak? Inilah pertanyaannya begitu, Bu. Makanya salah satu fungsi Quran adalah apa? Ayat jidal, ayat untuk membantah, ayat untuk berdiskusi, berdebat. Kalau hari ini masih ada nih ya, contoh ada yang masih ngeles sholat di rumah aja gitu kan, misalnya yang nggak mau sholat di masjid. Ya. Coba suruh mikir dia, kalau nanti ternyata meninggal dunia dan kata Allah kamu nggak sholat di masjid, kamu salah. Kira-kira kita bisa apa di hadapan Allah? Itu ya Bu ya. Tuh. Makanya Allah bilang, "Qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bih." Coba, gimana nih kalau ternyata Quran beneran datang dari Allah dan kamu mengingkarinya? Bagaimana nanti di hadapan Allah? Suruh dia mikir. Kalaupun hari ini dia nggak mau mikir, bodo amat lah saya nggak mau mikir. Sekarang nggak apa-apa. Besok tanyain lagi. Lusa tanyain lagi. Ya Bu, minggu depan tanyain lagi. Bulan depan tanyain lagi. Terus sampai dengan izin Allah, nanti Allah yang kasih hidayah sama dia. Gitu ya, salah satu cara dakwah begini juga Bu. Apa? Diajak berdebat, diajak berdiskusi, berargumentasi ya Bu. Mungkin sekarang dia nggak percaya neraka, tapi suruh aja berpikir gimana coba. Oke, kita terusin ke ayat berikutnya, ayat 53. Boleh Ibu Eti Helinali di Bandung. Iya, dakwah. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Taufik A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz, sehat selalu. Iya Ibu, terima kasih banyak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda adanya Allah, adanya keberadaan Allah. Di mana? Di seluruh penjuru bumi, dan kalau nggak usah jauh-jauh, ada di dirimu sendiri. Bu, memang manusia hari ini pinter-pinter Bu, bisa bikin video, bisa bikin film ya Bu. Tapi bisa nggak bikin orang buta bisa melihat? Nggak bisa. Kalaupun bisa, paling donor. Nggak bisa bikin mata kan Bu? Orang bisa bikin apa sekarang? X-ray, bisa bikin USG, tapi kan nggak bisa bikin mata kan? Ada yang bisa bikin mata. Jangankan bikin mata Bu, bikin orang tuli bisa mendengar aja nggak bisa. Ya Bu. Paling pakai alat bantu dengar. Tujuannya apa? Supaya orang kalau ngomong pelan, di telinganya dia pakai alat bantu dengar, kedengarannya agak kencang sehingga dia bisa jawab, bisa dengar ya Bu ya. Saya punya teman, anaknya punya kekurangan, Allah takdirkan keistimewaan kurang dengar. Akhirnya dioperasi Bu. Saya pikir dioperasi jadi bisa dengar, ternyata bukan. Dioperasi ditanam alat bantu dengar di dalam kepalanya Bu. Coba. Jadi saya pikir apa uratnya disambung apa gitu, bukan ternyata. Ternyata ditambahin alat bantu dengar di dalam, yang otomatis ini lebih dekat lagi ke sumber pendengarannya dia, sehingga begitu orang dengar, orang ngomong sekencang apapun
dia tambah kencang lagi dan dia bisa melihat, mendengar ya gitu ya Bu ya. Tuh. Jadi nggak perlu jauh-jauh minta bukti mana buktinya ada bukti adanya Allah. Di dirimu sendiri ada. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat 6 ayat 46 ya. Qul ara'aitakum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahu ya'tikum bih kata Allah. Surat 6 ayat 46 ya. Ya. Siapa kalau Allah mencabut pendengaranmu, penglihatanmu dan menutup hatimu, Tuhan yang mana yang bisa membukanya? Makanya saya sering ngomong begitu, Bu. Kalau memang nggak ada, ya coba aja ente cabut mata tuh. Bisa siapa yang bisa ngasih? Ya, Bu. Coba tuh bikin tusuk aja gendang telinga sampai tuli. Siapa yang bisa memberikan pendengaran? Ya nggak ada. Ya, Bu ya. Surat 6 ayat 46. Betul ayatnya. Ya, qul ara'aitakum. Nah, ini dia nih. Qul ara'aitakum in akhadallahu sam'akum, jika Allah mencabut pendengaranmu, wa absarakum, dan penglihatanmu, wa khatama ala qulubikum, dan menutup hatimu. Ya. Qul man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapa Tuhan yang bisa memberikannya lagi? Coba. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah nggak usah lihat jauh-jauh, ada di mana? Ada di dirinya sendiri. Ya. Dan terakhir kita baca di surat 41 ayat 54. Silakan Bu Denti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum fi miryatin minal liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Artinya, ketahuilah sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Denti. Bapak Ibu, masih banyak manusia yang sampai hari ini masih nggak yakin bakal bertemu dengan Allah. Bakal kiamat, bakal dimintai pertanggungjawaban. Padahal Allah udah bilang banyak ayatnya. Nanti di hadapan Allah ya, manusia dan jin akan ditanya. Salah satu ayatnya ada di surat 6 ayat 130. Ya. Ya ma'syarul jinni wal insi kata Allah. Wahai jin dan manusia, surat 6 ayat 130. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah sudah datang rasul utusan dari kami yang menjelaskan kepadamu bahwa akan datang hari pertemuan denganku kata gitu ya. Itu kan ayatnya kurang lebih ya. Tuh. Dan memperingatkan kamu dengan pertemuan pada hari ini. Tuh. Sudah. Dan yang paling mengerikan ada di surat 6 ayat 30 yang paling mengerikan. Kata Allah walau taro idz wuqifu ala rabbihim qala alaisa hadza bil haq, surat 6 ayat 30. Betapa ngerinya seandainya kalian melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya. Ya, di sini dalam kurung disebutnya tentulah peristiwa yang mengharukan. Saya yakin ini bukan mengharukan ya Bu ya. Orang-orang kafir pada saat bertemu dengan Allah, Allah bilang begini, alaisa hadza bil haq. Benar kan? Kamu ketemu saya kan? Begitu ya, Bu? Bukankah ini benar? Qala alaisa hadza bil haq. Benar kan? Kata Allah. Mereka menjawab qalu bala wa rabbina. Betul ya Allah. Coba. Kalau memang mengharukan, kenapa ujungnya fazukul azaba bima kuntum? Apa? Takfurun. Kalau memang mengharukan harusnya bukan diazab ya, Bu ya. Ya harusnya seneng dong. Ini ujungnya azab. Ini kengerian Bu. Harusnya walau taro idz wuqifu ala rabbihim. Betapa mengerinya saat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, suatu saat mereka akan bertemu Allah dan Allah berkata qala alaisa hadza bil haq. Allah bilang, "Benar kan? Kamu ketemu saya kan?" Mereka lalu menjawab qalu bala wa rabbina. Benar ya Allah. Qala fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Rasain ya. Dulu nggak percaya, sekarang terbukti. Rasain dah lo. Kan gitu ya Bu ya?
Sama kayak kita kan, kalau ada orang susah dikasih tahu nggak mau denger, begitu udah kena susah, datang lagi Ustadz, bener kata Ustadz, ya derita lo kan gitu ya Bu ya, ya gitu ya, ya dulu nggak percaya, gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membuat kita punya iman yang konstan, bukan tergantung keadaan. Susah senang tetap kita beriman kepada Allah. Punya duit nggak punya duit tetap Tuhan kita Allah. Hebat ataupun biasa saja tetap kita beriman kepada Allah. Jadi kita punya sikap yang sama kepada Allah dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Yuda. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Ustadz Indra dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua sudah meluangkan waktu pagi hari ini, dan alhamdulillah Allah izinkan kita menerima banyak hikmahnya dari apa ayat-ayat yang sudah kita baca pagi hari ini insyaallah. Untuk itu Bapak Ibu, semoga senang sekali kita bisa kumpul terus di titik balik, dan harapannya semoga titik balik ini bisa jadi salah satu ruang yang bukan hanya kita ketemu di layar Zoom atau kita cuma webinar aja tiap hari, tapi jadi komunitas yang menguatkan satu sama lainnya insya Allah. Karena tadi poinnya adalah bagaimana keimanan kita ini nggak kuat atau tidak cukup kuat di beberapa keadaan gitu ya. Untuk beberapa keadaan yang nyaman, tenang, kita lagi diberikan kebahagiaan, ini keimanannya justru pada saat itu mungkin kita sering lupa. Maka ketika di posisi-posisi tersebut, semoga kita bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan satu sama lain. Bapak Ibu, sebelum Nuga persilakan Ustadz Indra untuk memberikan closing statement dari pertemuan kita, Nuga mau izin reminder bahwa di akhir pekan ini kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif bersama-sama ya, dengan tema menemukan rasa dalam Al-Quran yang menggetarkan hati. Insya Allah kita akan belajar lagi akhir pekan ini. Kita akan sama-sama cek, karena yang paling menakutkan dari bacaan Quran adalah ketika kita belum bisa mengamalkan, apalagi mungkin merasakan ayat-ayat Quran tersebut masuk ke dalam hati dan diri kita ya. Jadi insya Allah, mangga silakan Kak Dira dikirimkan link pendaftarannya di kolom chat, supaya kita bisa sama-sama belajar, dan Bapak Ibu Ayah Bunda bisa akses pendaftarnya langsung pagi hari ini. Dan yang mau daftar, mau cek manfaatnya, Bapak Ibu, nanti Kak Dira akan kirim flyer manfaat dari kelas ini, insya Allah semoga bisa sama-sama kita mendaftarkan diri pagi hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu Ustadz Indra Firmansyah mohon izin sebagai closing statement bisa memberikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Ustadz, dipersilakan. Ya Bapak Ibu, jadi manusiawi itu boleh, tapi kita pengen masuk surga dan pengennya surga Firdaus. Surga Firdaus bukan buat orang yang biasa, tapi buat orang yang istimewa. Oleh karena itu kalau mau jadi istimewa, imannya harus sama di semua keadaan. Tauhidnya harus selalu kokoh, apapun ujian dan tiupan anginnya. Ya, apapun badainya tetap tauhidnya harus kokoh. Oleh karena itu tetap berjuang jadi hamba yang istimewa. Jangan mengalah dengan istilah manusiawi. Jangan mewajarkan istilah manusiawi. Kita berjuang sama-sama buat jadi hamba yang istimewa. Yang nanya ayat 1000 dinar, yang nanya tentang rahmat Allah surat Hud ayat 118 sampai 119. Saya sarankan masuk ke grup STB supaya bisa nanya kapanpun. Insya Allah sampai hari ini dengan izin Allah, yang nanya di grup STB kapanpun, kecuali saya sudah tidur, ya insya Allah dijawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukran jazakallah khair Ustadz Indra dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Kita ketemu lagi besok, kita belajar lagi besok bersama dengan Ustadz Zainal Mutakin. Dan insya Allah yang hari ini banyak kegiatan, banyak aktivitas di luar. Insya Allah semoga Allah izinkan menyelimuti kita pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Untuk itu Bapak Ibu, Nuga pamit, mohon undur diri. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekian, nun wal qalam yang surun billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nuga. Semoga dan barokah bagi ibunya semuanya bisa mengamalkan. Sehat semoga Allah melindungi, meridai dan